Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya ketemu lagi dengan saya. Ya, nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Kita cuma mendengarkan kembali nih dengan saya. Seperti biasanya, yang insya Allah akan didampingi oleh Adidi, betulkah? Bukan. Bukan, siapa lagi? Fernando Jose. Tuh, ganti lagi. Terus gitu, nggak ada si kupu-kupu. Nggak jin itu. Dan samping kanan saya sudah ada Deden. Betul kan Deden? Iya. Betul Deden ya? Ya, insya Allah Jadi ganti nama juga dong deh. nggak, udah jangan diracuni, udah lagi baik aja, jangan diracuni. Udah yang normal-normal aja. Cristiano Ronaldo. Oh, janganlah. Bagusan. Dipanggilnya Deden. Nanti si Yano nggak terima. Dia fans sejati. Enggak, kalau Yano terima sih. Oh, terima. Yang enggak tuh Bang Agus ya. Ya, nggak terima Bang Agus. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, pada siang ini kita masih bisa ngibril lagi, insya Allah dengan pembahasan yang sudah ditentukan. Tapi bukan pembahasan, sebenarnya ngobrol ya. Ngobrol aja. Seperti itu. Semoga salawat salam kita senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk selanjutnya kita buka doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. KA, ada pertanyaan nih dari netizen A. Bohong. Nah, bagaimana sih? Ini bener kenapa dibohongin? Ini ada pertanyaan dibohongin. Kamu dusta. Tapi bukan pejabat boneka A. Ya. Paling. Lah, tapi nggak salah kan? Nggak salah. Tapi nggak dibohongin, tapi beneran. Nggak ada hubungannya. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita harus bersolawat, A? Gitu. Salawat nyanyi-nyanyi kayak Nisa Sabian. Ya, bukan itu udah beda lagi. Estetika itu mah. Siapa? Nisa Sabian. Ini mah solawat, bersolawat. Kenapa kita diharuskan bersolawat gitu? Yang paling dengar kan ada solawat, ada hadisnya itu kalau nggak salah. Apa itu? Yang tidak bersolawat kepada itu hadis apa ya? Apa coba? Ya, pokoknya gitulah, kalau nggak bersolawat maka itu adalah manusia yang paling pelit. Yes, gitu Iya, manusia yang paling kikir adalah manusia yang tidak pernah bersolawat atau bersolawat. Nah, kenapa kita dianjurkan harus bersolawat gitu Kenapa coba? Pasti ngerasa pasti kita kayak paling maksudnya ya lupa kecuali itu sholawat yang nggak ada dalam sholat gitu Tapi kalau untuk diniatkan buat sholawat kayaknya jarang lupa malahan gitu. Itu kenapa harus begitu Ya? Kenapa harus bersolawat? Coba kita tanya Deden. Dia ngomong, yuk kita pulang dulu. Ayo Dan ngomong sendiri Dan. Apa yang kita tuh? Dia hari ini masih ada Deden juga sebenarnya. Ya. Ya Den keluarkan suaranya Den. Ya alhamdulillah. Ya kalau ngomongin sholawat mah kadang-kadang kita suka kecampur-campur ya dengan budaya kita, di mana yang mana sih yang disebut sholawat dan yang mana sih yang bukan. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau kita persempit dulu ini kita ya, pembahasan kita, di mana yang kita maksud sholawat itu sebenarnya yang sesuai dengan hadis dulu aja ya. Iya. Kayak gitu. Jadi bukan sholawatan versi masyarakat Indonesia gitu ya, tapi sholawatan yang versi sesuai hadis, yaitu ya intinya mah ketika kita di situ tuh sholawat yang dianjurkan oleh Rasulullah ya yang ada di dalam sholat itu Jadi kalau paling bilang tadi, yang paling bisa ingat adalah yang ada dalam sholat ya itu juga sebenarnya iya betul banget. Tapi apakah ketika kita melakukan sholawat ketika sholat itu di tasyahud awal dan akhir, apakah pada saat itu kita benar-benar sadar gitu bahwa kita sedang bersolawat? Kadang-kadang kan karena kita cuma baca doang kan gitu ya. Selewatnya aja udah mengikuti urutan begitu. Iya nggak Den? Norolong begitu nyadennya. Paham tuh Den? Jadi orang ini orang Ari. Deden bukan orang Sunda Nggak tahu dah. Iya, Orang kan Sunda. namanya Deden, biasanya namanya Deden orang Sunda. Oh, kalau Didin? Kalau Didin orang Sundi. Oh, oke. Oke, jadi tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, misalkan kayak gini ya.
orang-orang Arab itu, orang-orang Mesir apa gitu, mereka justru ketika mereka sedang marah langsung dideketin dan shollu ala nabi gitu kan ya. Jadi mereka tuh kalau disuruh istighfar mah mereka marah kan ya. Jadi mereka disuruhnya itu kan, kalau orang Indonesia nih kalau lagi marah-marah istighfar woi istighfar gitu kan, ya enggak. Tapi kalau orang sana beda lagi nih ceritanya. Oh, kalau beda gayanya. Jadi tadi shollu ala nabi gitu. jadi maksudnya agar kemudian mereka itu kalau mereka bersolawat mereka tuh nggak akan marah-marah gitu. Kalau mereka lagi bersolawat, masa mereka mau marah-marah sih sambil bersolawat gitu kan? Tapi kalau mereka suruh istighfar itu kan aspeknya lebih ke kayak orang lagi bikin dosa gitu ya. Gitu. Apaan sih orang marah-marah terus suruh istighfar? Kayaknya seolah-olah dia melakukan sebuah keburukan banget sehingga dia harus bertobat gitu. Jadi kan makanya mereka tuh marah-marah. Ketika kalau lagi marah-marah disuruh istighfar mereka malah makin marah gitu. Nah, gitu. Cuma maksudnya arahnya tuh bukan cuma ke situ ternyata. Jadi arahnya itu adalah mereka suruh bersolawat agar kemudian mereka disuruh menginternalisasi nilai-nilai akhlak Rasulullah. Jadi marah itu nggak masuk ke situ. Ya gitu. Cuma mereka lagi kesel, mereka apa? Shollu ala nabi gitu kan ya. Disuruh selawat, shollu ala nabi gitu kan. Jadi mereka suruh selawat. Kenapa? Karena memang salah satu pribadi Rasulullah itu diantaranya adalah Rasulullah itu tidak marah seperti halnya kita marah. Kalau kita kan marahnya itu banting-banting meja. Kalau kuat sih itu juga. Iya. Sakit tangannya, mukul tembok sakit tangannya. Kita mau banting meja malah makin marah, Li. Kenapa ya? Kagak bisa dibanting tuh meja. Berat banget. Berat banget, gak jadi marahnya. Atau nambah marah juga, nambah emosi kan. Iya. Tapi sebenarnya jauh daripada itu, bersolawat itu adalah masalah tentang bagaimana kita mampu menginternalisasi dan mencontoh Rasulullah untuk tetap menjadi pribadi yang bisa kita adopsi akhlaknya itu, Li. Nyambungnya ke situ ternyata, Li. Gitu. Nanya atuh. Iya, saya dulu bagaimana? Oh, jadi nggak ngerti, bahasa kepanjangan. Atau bagaimana? Intinya bahasa gampangnya tuh gini ya. Kita tahu kan Rasulullah tuh uswatun hasanah, ya nggak? Iya. Bersolawat itu adalah cara yang paling mudah kita untuk bisa meniru semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Gitu. Dengan sholawat itu cara yang paling gampang. Gitu. Makanya kita disuruh sholawat. Kita suruh banyak banget bersolawat. Tapi kalau tadi hubungannya sama orang marah-marah apa? Ya itu mah tadi cuma ngasih intro doang kan, Li. Jadi gitu. Jadi ketika orang lagi marah-marah disuruh bersolawat agar kemudian dia mencontoh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu pribadi yang kalau marah tuh nggak sampai melakukan tindakan yang merugikan, nggak sampai yang mukul orang, nggak sampai yang ngebunuh orang. Bahkan dalam peperangan pun kalau kita lagi berperang terus kita membunuh orang karena berperang, kita tuh nggak boleh, Li. Kayak gitu, tidak boleh membunuh orang ketika dalam keadaan marah, kayak gitu, dalam perang gitu kan ya. Susah sih. Jadi ya kayak gitu intinya mah. Tapi maksudnya itu adalah intro yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi intinya adalah justru memperbanyak sholawat itu tujuannya adalah agar kita bisa mengadaptasi dan mengadopsi apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kayak gitu. Cuma dengan lisan. Cuma dengan lisan. Ini mudah banget. Gitu. Semudah itu kah? Nah, sekarang baru kita jelasin penjelasannya kayak gimana. Kayak gitu. Kalian pernah jatuh cinta gak sih sebenarnya? Oh, sering Kak. Oh, sering. Deden pernah jatuh cinta gak, Den? Mungkin Deden makanya waktu TK sudah pernah ya, Den. Wow, kelas banget. Dia udah nekal duluan. Kan beda, Li. Deden sama kita kelasnya udah beda. Iya, beda. Ya, Den. Bejit bingung Deden itu waktu TK kalau dia lagi mencoba mengikat tali sepatu gitu, itu semua murid situ langsung pada pingsan. Kenapa ya? Kaki lu bau. Enggak gitu, Pali. Kan tidurnya ngikat tali sepatu, bukan kaos kaki. Emang Pali tahu Deden pakai kaos kaki? Iya, enggak tahu juga ya. Kan kalian enggak satu TK waktu itu. Enggak. Pengen TK langsung SD. Iya kan, apalagi itu. Atau mungkin Pali yang waktu Deden TK, Pali yang antar jemputnya. Ya, kenal lah. Ke Jakarta dulu mah.
Gitu. Tapi pernah ya, paling pernah jatuh cinta, Li, pernah. Apa yang nggak ngerti itu suka apa cinta? Asik. Rumit amat sih, cuma nanya kayak gitu. Bingung apa sebenarnya. Jadi itu jadinya cinta apa suka gitu doang, bingung. Wah, sebenarnya kita nggak bahas cinta lah. Maaf, masih sekarang masih bingung. Cinta itu apa sih? Gitu. Iya, Iya kan? ingin segera menghentikan podcast ini. Ini pertanyaan dari Putra. Ceplosan deh. Putra nanya kayak gitu. Enggak. Nanya tentang Putra apakah? maksud laki-laki itu dari laki-laki. Oh iya. Cinta sama suka itu sama enggak? Gitu. Gitu, iya. Ya bilang cinta. Nah, bingung sama mendefinisikannya. Itu cinta apa suka? Iya, kalau menurut Agnes Monica tidak ada logika. Ya, oke. Jadi kita melakukan cinta. Deden pernah jatuh cinta nggak, Den? Pernah. Oh iya, benar. Iya, Deden. Iyalah, Deden udah nikah. Jadi ketika kita jatuh cinta sama orang, seringkali kita selalu ingin menyebut nama orang itu kan. Benar nggak, Den? Nyebut namanya aja bikin hati kita berdesir, ya nggak, Den? Oh gitu lah. Ya nggak, Den? Langsung sapu lah. Atau ketika nama itu misalkan tiba-tiba sebenarnya nggak ada maksud apapun gitu ya, terus menyebut nama orang yang Deden suka, menyebut nama orang yang Vali suka, tiba-tiba kalian ngerasa gitu. Itu gue. Padahal nggak ada maksud apa-apa gitu, ya nggak, Den? Gitu ya. Iya. Atau misalkan bahkan ketika pun nggak lagi ngobrol di depan Deden, kita lagi ngobrol sama Vali, terus nama si orang itu disebut gitu sama Vali. Langsung nengok. Deden tuh kayak ngerasa nama si ini disebut gitu. Kenapa ya? Kayak gitu. Itu cinta. Itu cinta. Bahagia nggak? Oh. Bahagia nggak ketika kayak gitu? Bahagia ya, Den ya? Itu baru kita nyebutin namanya doang. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Belum akan jelasin ya apa hubungannya. Iya. Terus yang berikutnya adalah ketika kita mencintai seseorang, itu apa saja yang dia suka tiba-tiba akan kita suka. Oh iya. Misalnya tadinya kita nggak suka makan cendol, karena dia suka cendol, kita jadi tiba-tiba suka sama cendol. Oh gitu. Tuh, ini kan kesukaannya dia, gitu. Gitu. Oh gitu. Gitu. Ada orang ngefans sama Cristiano Ronaldo, dia dapat baju bekas keringatnya aja dia happy banget nih. Gitu. Bener nggak? Ini maksudnya itu kan berarti dia cinta juga, mungkin bukan cinta secara seksual ya. Iya. Tapi intinya dia ngefans lah ya, cinta lah ya. Kayak gitu. Gitu. Nah, apalagi kalau cintanya secara seksual sih memang ya pasti lebih daripada itu ya. Kadang-kadang ya ketika misalkan sudah suami istri, udah nggak lagi tuh ngerasa bau keringat lakinya, bau keringat istrinya udah sama aja buat dia gitu kan ya. Kenapa? Karena tingkat toleransinya itu sudah sampai ke tahapan itu. Kayak gitu. Itu misalnya. Jadi ketika kita cinta sama orang, apa yang dia suka tiba-tiba akan kita suka juga, Li. Misalnya kita ngobrol gitu kan ya sama dia. Kamu sukanya apa sih? Aku tuh suka makan es krim dikecapin. Oh. Sama aku juga. Bayangin 30 tahun aku suka kayak gitu. Maksain banget tuh Mereka sebenarnya baru 15 tahun ketemu. Maksain banget kayaknya itu, pembahasannya. Tapi kayak gitu. Tapi kayak gitu sifatnya. Orang tuh ya buat yang pernah pacaran, buat orang yang pernah jatuh cinta tuh ngerti bagaimana rasanya jatuh cinta. Bahkan kita rela sakit untuk orang yang kita cintai, gitu. Kayak gitu. Kita rela mengorbankan apapun. Dia nggak pernah minta apa-apa, tiba-tiba kita bawain hadiah buat dia. Bawain kue misalnya. Bawain baju, bawain apa. Padahal mungkin dia pun nggak suka dengan barang itu. Tapi kita mencoba mencari perhatian dari orang tersebut. Gitu ya. Ya. Dan kadang-kadang kita tadi nggak apa-apa deh, aku mah nggak dapetin dia juga, dikedipin aja aku udah ngerasa untung. Gitu. Ya. Ini berat. Iya. Nah, baru deh kita sambungin kepada cintanya Rasulullah SAW. Gitu deh. Jadi intinya yang pertama, ketika kita mencintai seseorang, nyebut namanya aja itu akan menumbuhkan getaran yang sangat luar biasa, ya nggak?
Dan yang keduanya, ketika kita mencintai seseorang, kita akan mencintai apapun yang dia lakukan. Kan gitu. Tadi ya, dia suka es krim dikecapin juga, kita akan pakai es krim dikecapin, disausin juga gitu. Kayak gitu. Ya terlepas tadi ketika nanti sudah ini mah ya, misalkan udah jadi suami istri udah lain lagi ceritanya. Tapi ketika akhirnya kita mencoba mengejar cintanya dia, apa aja kadang-kadang kita lakukan. Kayak gitu. Bahkan yang tadi apa yang dia sukai kita sukai, akhlaknya kita coba cari gitu kan. Kita ngapain misalkan sama artis tertentu, hobinya dia kita cari tahu gitu kan ya. Dan kita mencoba untuk menyesuaikan diri kita terhadap hobinya dia. Dan ketika kita mengetahui ada kesesuaian antara hobi kita dengan hobi dia, kita bahagianya bukan main. Padahal emang dia tahu? Iya. Enggak. Seringkali dia nggak tahu. Kayak gitu. Iya nggak Den? Jawab yang kenceng Den. Iya gitu Den. Iya gitu. Dipaksa banget jawabnya ke dia. Iya Li. Dan disinilah kemudian Rasulullah atas suruhan Allah sudah pasti ya menyuruh kita untuk banyak bersolawat. Jadi intinya kita harus paham dulu, manusia yang paling sempurna akhlaknya itu kan Rasulullah ya Li. Iya. Artinya nggak ada lagi manusia yang bisa kita tiru akhlaknya itu selain beliau. Dan di sini kemudian Rasulullah itu secara ini ya ngasih tahu ke kita, nih cara yang paling gampang kalian untuk bisa mereplikasi akhlak Rasulullah itu, yang paling gampang dulu nih, yaitu dengan banyak menyebut nama beliau, dengan sebanyak-banyak menyebut nama Rasulullah SAW, dengan istilah kita yaitu bersolawat. Itulah kenapa solawat menjadi wajib, itu menjadi rukun dalam sholat kita. Gitu, nggak sah kita kalau tidak solawat. Agar kemudian dalam setiap bacaan solawat kita, minimal dalam sholat, di situ kita menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW. Itu kan ya? Yeah. Dan pada saat itu ketika kita sering menyebut namanya, di sana akan menumbuhkan cinta, Li. Karena semakin sering kita nyebut nama seseorang, maka disitulah cinta akan tumbuh. Gitu kan ya? Kayak gitu. Jadi ketika kita maksudnya ini orang lama-lama gitu, ketika kita sebut namanya, kita lama-lama akan cinta. Gitu. Tapi ini ketika kita memang beneran sholawatnya itu ya dari hati gitu, bukan cuma sekedar hafal cangkem gitu kan. Hafal cangkem tuh nggak, itu bahasa Sunda sih. Diucapin doang gitu. Di mulut itu apal gitu kan. Kadang-kadang kita tuh sholat itu kan udah hafal cangkem gitu kan ya. Iya lah. Apal banget mulut kita, udah bukan lagi nggak harus mikir pakai otak tuh, lidah tuh udah loncer gitu kan. Lalalala gitu kan, udah seperti itu gitu. Ya nggak Den? Ya tahu-tahu sholat udahan aja gitu kan ya. Otaknya kemana? Mulutnya ngucap. Iya kayak gitu Li. Tapi kemudian ketika kita sholat itu dengan cara yang benar, yaitu ketika kita berselawat kepada Rasulullah dan kita benar-benar berselawatnya sampai itu kemudian meresap dan merasuk jauh ke dalam kolbu kita, maka sebenarnya pada saat itu kita sedang mencoba untuk menumbuhkan cinta yang sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW. Dan ketika cinta itu sudah tumbuh, ketika nama beliau disebut atau ketika akhlak-akhlak beliau disebutkan, akan muncul sebuah giroh yang sangat luar biasa bagi kita untuk mereplikasi akhlaknya menjadi akhlak kita. Gitu Li. Iya. Misalkan kita tahu, oh beliau berjenggot, oh maka saya pengen berjenggot. Gitu Li. Oh beliau kata-katanya manis gitu kan, maka saya akan selalu berusaha berkata-kata manis gitu. Oh beliau ketika menghadapi masalah akan seperti ini, oh kita akan selalu berusaha ketika menghadapi masalah dengan cara Rasulullah menghadapi masalah. Oh beliau ketika dipanggil oleh sahabatnya, beliau akan menoleh dengan seluruh tubuhnya gitu. Oh ketika kita, jadi segala apapun yang beliau lakukan itu akan kita replikasi kayak gitu. Dan kecintaan itu kita awali dengan sering-sering dengan sholawat, dengan sering-seringnya menyebut nama beliau, sehingga kecintaan itu tumbuh kayak gitu Li. Itulah kenapa memang gitu ya, ketika kita terutama ya ketika kita sholawat dalam sholat, di mana sholat ini adalah sebuah aktivitas yang dia sangat mulia, aktivitas yang sangat tinggi. Disitulah kemudian kita menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah gitu kan ya, dengan frekuensi Robaniyah. Maka kemudian harusnya sholawat ini memiliki nilai sakral yang sangat luar biasa gitu. Jadi
setelah kita tahu ini, mungkin kita di situ akan sedikit berpikir ya, berkontemplasi. Oh ternyata kayak gitu ya. Oke deh, insya Allah ke depan ketika saya sholat, saya ingin mencoba pada saat saya bersolawat harus khusyuk banget gitu kan. Ketika saya menyebutkan nama Rasulullah SAW dalam sholawat saya ketika sholat, itu harus sampai hati saya bergetar kayak gitu. Karena itu tadi, nanti di sanalah akan memunculkan sebuah kecintaan yang sangat luar biasa. Karena ketika kita sudah cinta dengan Rasulullah, apapun yang beliau lakukan akan dengan mudah untuk bisa kita replikasi, kayak gitu. Kayak gitu sih. Kita nggak perlu alasan apapun gitu kan ya untuk kemudian berjenggot. Kita nggak perlu alasan apapun untuk kemudian misalnya tersenyum gitu kan ya. Kita tidak perlu alasan apapun untuk melakukan sunah-sunah yang lain. Kenapa? Seperti halnya ketika kita mencintai seseorang, memang kita butuh alasan untuk bisa mencintai dia gitu. Tadi kembali lagi kepada kata Agnes Monica gitu. Perlu nyanyiin? Jangan stop Pak, udah. Jangan, nanti takut berubah mood. Nggak tahan gitu. Jangan stop. Gitu. Nah, kalau sudah cinta ya udahlah, nggak perlu logika gitu. Dan begitu pun kepada Rasulullah. Ketika kita mencontoh itu semuanya, apalagi yang kita contohnya itu sebenarnya masuk juga logis gitu kan. Segala hal yang ada dalam diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah gitu kan ya. Itu logis banget untuk kita tiru. Tapi dengan cinta kita bahkan nggak perlu berpikir macam-macam untuk bisa meniru itu semua kayak gitu. Jadi ternyata kalau kita berpikir seperti itu, siapa yang butuh sholawat? Kita. Betul. Pada akhirnya kita yang butuh sholawat. Karena untuk memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang mulia, itu adalah kebutuhan kita. Udah pakai tas salawat, diganjar lagi. Oh iya, diganjar Pranowo oleh kita. Nah, diganjar kebaikan maksudnya, bukan ganjar nama orang. Bupati. Si Ipan pasti ketawa-ketawa. Ganjar Pranowo kan gubernurnya dia. Iya, gubernurnya dia. Iya, udah berarti diapresiasi, kita dapat hadiah. Iya. Lu salawat dapat hadiah, tapi kadang kita... pahalanya gede. Makanya seringkali Allah mah ngasih kita pahala itu sebenarnya mah itu kan untuk kebaikan kita semua ya. Nah, gitu Allah, makanya disitulah Allah, betapa baiknya Allah itu kayak gitu, memberikan sesuatu buat kita, ditambah lagi dengan kebaikan-kebaikannya, dan disitu pun kita akan mendapatkan kebaikannya juga. Kayak gitu. Jadi sebenarnya mah sangat luar biasa gitu. Makanya Islam itu dahsyat banget deh. Kayak gitu ya. Jadi orang soleh itu dahsyat banget deh. Kayak gitu. Kita ngambil satu hal yang ini aja udah sangat luar biasa. Kayak gitu. Jadi ternyata ketika Rasulullah menyuruh kita untuk bersolawat, itu bukan karena Rasulullah butuh dengan pujian-pujian itu, enggak, tapi kitanya yang butuh. Kita yang butuh untuk mereplikasi karakter-karakter beliau dalam keseharian hidup kita. Karena kalau kita tidak meniru karakter beliau, hancur hidup kita. Kayak gitu kan ya? Iya. Kayak gitu. Akhlak itu udah yang kayak gimana kali? Kayak gitu kan. Kayak gitu. Tapi ketika kita bisa mereplikasi akhlak beliau, kayak gitu. Itulah kenapa sholawat itu menjadi penting buat kita. Dan terutama itu dulu deh, sholawat yang sudah ada dalam sholat kita dulu tuh, yang kita itu maksimalkan. Itu dulu, maksimalkan dulu yang itu. Insya Allah yang lainnya juga insya Allah sama. Misalnya ya, ketika kita sambil nunggu teman gitu kan ya, janjian, daripada kita kesel atau nunggu dengan main game dan lain sebagainya, banyakin aja sholawat. Yang mana sholawatnya? Ya udah yang paling kita hafal aja lah gitu kan ya, gitu. Yang paling kita hafal, yang ada dalam sholat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau pakai sayyidina, mau pakai enggak silahkan, terserah gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita perbanyak sholawat sambil nunggu kayak gitu. Dan pada saat itu bisa jadi nanti Rasulullah merasa terpanggil. Oh ini nih, ternyata ya, misalkan Fali ini yang sama Deden banyak bersolawat, Rasulullah di sana melihat. Oh, gitu tahu kan. ya. Oh Fali sama Deden banyak bersolawat, insya Allah nanti di surga bareng deh sama saya gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan lahan, sudah mendapatkan kapling surga di samping Rasulullah, itu apa yang kurang coba? Kayak gitu kan ya. Oke. Itu Dan. Oke Dan. Makanya sambil kita melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Misalkan kita masak nih, nanti sore siang kita masak sambil ngiris bawang, ngiris cabai sambil bersolawat. Kayak gitu. Atau kemudian kita juga kan kalau sholawatan insya Allah udah apalah ya. Kita menjelang tidur kita banyakin sholawat kayak gitu. Nah gitu nih. Ini mau nanya nih nggak boleh nih. Nah gimana sih? Sih ngapain dibuka kalau nggak boleh ada cara beginian? Ada pertanyaan ya? Nanya boleh kan? Boleh.
ada sholawat yang dijadikan gaya amalan-amalan misalnya pengen ini pengen itu, sholawat banyakin sholawat gitu. Itu gimana? Yang kayak gitu? Mau ini mau itu sholawat aja dulu ya banyak. Oh, disalawatin dulu. Oh gitu. Amalan. Kenapa sih kalian anak muda nanya yang kayak gitu-gitu? Nah itu kan ngetren Oh gitu. Itu ada di telinga kita. Penanya akan menanyakan itu. Soalnya kalau buat A sih Ama nyari amalan tuh yang simple-simple aja sih Li. Kalau buat A ya, Iya. A tuh nyari amalan yang emang misalnya ini ada hadis nih menjelaskan tentang ini untuk mengamalkan ini, ya itu aja gitu. Kalau A ya secara pribadi. Jadi ngapain sih nyari yang susah gitu kan? Kalau misalkan udah ada kayak gitu misalnya. Oh suruh mengamalkan memperbanyak sholawat, selama sholawatnya ada hadisnya, selama keterangannya ada, ya udah banyakin. Orang kita juga disuruh kok memperbanyakin itu. Tapi kalau disangkut pautkan dengan berselawat akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu, secara pribadi sih sebenarnya ya, Asih tidak mau bilang apa-apa. Tapi intinya kayak gini ya, kalau Allah udah sayang sama kita, apa sih yang tidak akan Allah kabulkan? Gitu. Kita sayang banget sama anak kita, gitu. Kadang kita nggak punya duit aja pengen banget untuk kita beliin gitu apa yang dia pengen. Itu nggak Den? Iya kan Den? Apalagi Allah gitu ya, jauh lah. Kita sama anak aja cintanya sampai kayak gitu kan? Gitu, seolah kayak yang buta gitu. Apalagi Allah deh. Gitu. Kalau kata Asih, kayak gitu. Jadi menurut Asih yang bukan masalah di sholawatnya itu apa atau amalannya itu bukan, tapi kita udah pantas apa enggak untuk Allah perlakukan seperti itu. Kalau menurut AA, gitu kan ya. Ya menurut Asih, daripada kita melakukan amalan-amalan yang kita belum jelas itu datangnya dari mana, amalan yang udah jelas aja. Sholatnya kita udah benar belum? Kita banyakin amal-amal kayak gitu tapi sholat kita nggak bener, ya kan ya. Sholatnya masih yang belang beltong gitu kan ya. Gitu. Maksudnya amal-amal yang udah pasti-pasti aja. Sholat wajib udah bagus apa belum? Sholat tahajud udah bagus apa belum? Sholat duha udah bagus apa belum? Kayak gitu. Karena kalau masalah kita minta ini minta itu tadi, kalau Allah udah sayang sama kita mah apa sih yang nggak dikasih? Bahkan kan nanti di syurga itu dikasih tahu ya, sebelum kita minta aja baru terlintas di kepala kita itu udah muncul permintaan yang kita mau. Kayak gitu. Allah itu malu tidak mengabulkan doa hambanya yang soleh. Beda sama kita, gitu kan ya. Okay. Gitu. Apa lagi ya? Gitu. Oke Den. Udah ada pertanyaan nggak Den? Jangan Den. Selain itu salawat Ibrahimiyah ya. Itu ya, itu kita sebut Ibrahimiyah. Ada hadis lain yang mengenai tentang sholawat, bacaan sholawat. Bacaan sholawat. Jadi sebenarnya ada beberapa sholawat juga yang masih diperbolehkan selama isinya itu mampu membuat kita meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Kayak gitu. Itu pun bisa dikategorikan sebagai sholawat. Walaupun nanti misalkan si sholawat itu dibuat dalam bentuk syair, tapi nanti tetap ada perbedaannya Den. Jadi ada sholawat yang memang ada hadisnya, yang tadi itu sholawat Ibrahimiyah. Ada sholawat yang memang itu tidak ada hadisnya. Boleh apa enggak? Kalau ngomongin boleh apa enggak mah boleh-boleh aja, tetapi nilai keutamaannya berbeda. Kayak gitu. Jadi setiap sholawat, maksudnya sesuatu yang dia mengandung makna di mana kita akan meneladani Rasulullah, itu bisa kita jadikan, maksudnya itu pun mengandung arti sholawat. Jadi ada syair-syair tertentu yang di dalamnya mengandung keteladanan terhadap Rasulullah. Apakah itu bisa diartikan sholawat? Iya bisa. Tetapi nilai keutamaannya tetap berbeda dengan sholawat yang ada contohnya gitu. Tadi yang Deden sebut sholawat Ibrahimiyah, kayak gitu. Oke? Gitu sih. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Paling ada nggak pertanyaan? Enggak. Cuma itu doang tadi. Sudah kalau nggak ada. Jadi itu sih ya perlu kita benerin ya. Oke. Berbanyak sholawat ya. Iya. juga sama udah cukup lah. Saya udah mau 30 menit juga. Oke. Ya, oke. Ada yang ada sampaikan lagi ya sebelum kita tutup? Apa tadi udah bilang? Oh iya, maaf. Gitu aja marah-marah mulu. Iya, udah tua pan. Oh iya, maaf. Berapa pertanyaannya? Berapa pertanyaan? Ada nyinggung berapa usianya? Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada banyak-banyak salah yang saya bawakan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.